Gini loh, kalau saya sih apa yang dilakukan oleh komite wasit itu sebenarnya lebih panjang daripada itu. Kenapa? Karena uh, itu punya resiko tertinggi. Karena gini, wasit di kita khususnya Yoko Supri, Yoko Supriyanto, ada EXO, Febrian Sinaga juga, dan ada beberapa license wasit, termasuk wasit VAR-nya pada waktu itu ada Sanca Lawita dan kawan-kawan gitu ya. Itu sebenarnya gampang untuk dipengaruhi. Dari apa? Suap. Dari apa? Eh, Kredibilitas wasit. Kenapa? Karena di situ cukup jelas, saya mengatakan ya, cukup jelas satu, dia dibayar pada saat itu, dan sudah tayang juga di TikTok, sudah tayang juga di YouTube. Klipnya dia itu, ya dia mengakui sebenarnya bahwa dia dibayar oleh pihak yang eh, tanda petik diuntungkan dengan keputusan dia itu. Nah, saya dalam konteks ini membacanya bukan repositioning, tapi saya membacanya adalah konteksnya, bukan repositioningnya, bukan bottlenecknya, tapi saya bahas bahwa konteksnya pasti itu ada, faktanya memang begitu kan. Nah, dalam sisi itu saya mengatakan gini, besar kemungkinan dia dibayar, kecil juga kemungkinan dia nggak dibayar. Kemungkinannya sangat kecil ketika dia nggak dibayar. Itu yang saya baca gitu ya. Nah, terus kalian harus paham bahwa mekanisme perwasitan kita dikatakan sudah meningkat, sudah kepercayaan tinggi, kepercayaan diri sangat besar, sangat tinggi begitu. Saya mengatakan untuk sekarang dengan adanya kejadian ini, saya kira turun. Karena level efektivitas wasit kita ini juga patut dipertanyakan. Kalau kita bicara soal bola, kita bicara volley, kita bicara bowling dan segala macam, kita bicara bulu tangkis dan segala macam. Nah, itu harus kita tingkatkan lagi. Jangan wasit-wasit kayak seperti ini misalnya, wasit-wasit setengah tolol atau memang tolol dari lahir, dikasih panggung, dikasih ruang untuk memimpin suatu pertandingan yang kayak title race, kayak Persib Bandung lawan Dewa United. Tentu, kenapa? Basisnya adalah fakta, basisnya adalah empirics analisis, bukan basisnya adalah acuan. Kalau basisnya acuan, lo mau naruh wasit siapapun di situ untuk memimpin suatu pertandingan itu, ya lo taruh aja, tetapi kan tidak secara eksplisit mengatakan seperti itu. Nah, ini kinerja siapa? Saya yakin bukan hanya soal wasitnya, tapi juga soal bottleneck yang sebelumnya. Saya meyakini itu levelnya kan dari situ. Nah, gini loh. Nah, saya mengatakan clickbaitnya pasti ke situ. Tidak mungkin tidak mungkin tidak ada clickbait. Pasti ada clickbait. Tergantung
orangnya, sikan individunya gitu. Nah, saya mengatakan bahwa ini besar kemungkinan ke situ. Realita pada hari ini besar kemungkinan ke situ. Tapi saya minta ke Pak Erik sebagai uh, pimpinan PSSI, juga Pak Ferry Paulus sebagai pimpinan dari I-League, dan juga Mr. Ogawa sebagai Dewan Wasit di Super League. Saya mengatakan jangan hanya berhenti di wasitnya, jangan hanya berhenti ya di pengadil lapangan aja. Pengadil lapangan, baik itu pengadil lapangan, wasit utama maupun wasit yang ada di VAR control control room gitu. Nah, di control room itu sebenarnya punya kendali besar atas kejadian itu. Saya melihat juga bola itu sebenarnya udah keluar, tetapi di tayangan itu officially itu keluar ya. Officially, saya mengatakan officially itu keluar, tetapi atas dasar apa mengkaitkan bahwa itu bolanya masuk dan segala macam. Itulah maka saya sampaikan tadi kan, itulah maka nanti teman-teman dari I-League, teman-teman dari PSSI, teman-teman dari Dewan Wasit Nasional harus mencari nih salahnya berada di mana. Apakah salahnya di tim VAR-nya, atau salahnya di wasit utama, atau salahnya di hakim garis. Kalau salahnya di hakim garis, silahkan semua tactical bleeding yang terlibat di atas lapangan Anda coba nonaktifkan sehitungan tahun gitu ya, hitungan tahun dalam level seumur hidup. Dari sini kebaca kok gitu, dalam segi kasus ini ya, dari ini kebaca. Tapi gini bos, realita pada hari ini Nash Wildem atau non Wildem, kalau bahasa saya, tolong koreksi kalau saya salah. Nash Wildem berarti dia bayar alias dibayar. Kalau kita bicara Komite Dewan Wasit Nasional, atau misalnya kita bicara individunya Mr. Ogawa sendiri pun, dia mengatakan dia dibayar. Ogawa sendiri pun sudah mengatakan bahwa itu sesuai dengan SOP. Kalau itu memang benar sesuai dengan SOP, kita tautan kita manut dengan siapa? Kita tautan kita nge-flag itu dengan siapa gitu misalnya. Kalau memang itu benar, sekali lagi kalau memang itu benar. Namun ya gini, kalau memang itu benar, namun gini, the decision of the practice bukan realita, bukan akses situasi atau situasi akses yang mengkaitkan wasit tersebut ke sistem I-League atau ke sistem yang dibangun oleh Ferry Paulus dan kawan-kawan. Saya bisa memastikan bahwa itu confirm itu. Saya masih ada titik sedikit ragu ketika wasit Yoko Supriyanto memutuskan itu gitu. Namun demikian, saya dapat kabar juga dari info, nggak tahu ini info A1 atau tidak, bahwa akan digelar pertandingan ulang antara Dewa United lawan Persib Bandung. Artinya saya mau minta bahwa serepresif itukah
seorang Ailik, Pak Ferry dan teman-teman di PSSI, tentunya Pak Erik dan kawan-kawan gitu, Esko dan kawan-kawan gitu ya. Saya melihat kalau memang itu terjadi, kalau memang itu mau diulang, ya ulang saja dengan sekali lagi permintaan saya satu, menetapkan jadwalnya pasti, tidak ada rekondisional jadwal, tidak ada itu. Saya kira itu. Makasih.